Keberadaan Islam di Sumatera. Perkembangan agama Islam di Indonesia dipengaruhi oleh jalur-jalur perdagangan dunia. Pulau Sumatera merupakan salah satu pusat perdagangan yang cukup berpengaruh pada masa itu karena dilewati jalur perdagangan, baik jalur yang dilewati Samudra Hindia maupun Selat Malaka. Menurut Tom Pires dalam Suma Oriental, pada awal abad ke-16 di Sumatera telah berdiri kerajaan Islam. Pertama, Kerajaan Perlak. Kerajaan Perlak dikenal oleh masyarakat Eropa karena kunjungan Marco Polo pada 1293. Menurut Marco Polo, masyarakat Perlak sudah memeluk agama Islam sejak 1291. Diperkirakan Kerajaan Perlak berdiri pada 840 hingga 1292 Masehi. Kondisi geografi. Kerajaan Perlak terletak di Sumatera bagian utara, tepatnya di Kecamatan Peureulak, Kabupaten Aceh Timur, Aceh. Letak Kerajaan Perlak sangat strategis karena dekat dengan Selat Malaka. Letak kerajaan yang strategis mendorong Kerajaan Perlak berkembang menjadi pusat perdagangan maritim. Yang kedua, kehidupan politik. Kerajaan Perlak didirikan oleh Sultan Alaiddin Syed Maulana Abdul Aziz Shah pada 840. Pada awalnya kerajaan ini menganut aliran Syiah, akan tetapi pada saat Sultan Alaiddin Syed Maula Abbas Shah memimpin Kerajaan Perlak, aliran Sunni mulai berkembang. Setelah aliran Sunni berkembang di Kerajaan Perlak, eksistensi aliran Syiah mulai meredup. Bahkan setelah Sultan Alaiddin Syed Maulana Abbas Shah meninggal dunia, terjadi perselisihan di antara kaum Sunni dan Syiah. Perselisihan tersebut dibenangi oleh kaum Sunni sehingga sultan-sultan berikutnya beraliran Sunni. Ketiga, kehidupan ekonomi. Letak Kerajaan Perlak yang sangat strategis membuat perekonomian kerajaan bertumpu pada kegiatan perdagangan. Sebagian besar masyarakat Perlak berprofesi sebagai pedagang. Mereka membangun sistem perdagangan bersama pedagang-pedagang dari Arab, Persia, dan Gujarat. Yang keempat, kehidupan agama. Masyarakat yang berada di lingkungan Kerajaan Perlak menganut aliran Syiah dan Sunni. Pada 986 Masehi, Kerajaan Perlak terpecah menjadi dua wilayah karena perbedaan aliran tersebut. Wilayah Perlak bagian pesisir beraliran Syiah, sedangkan wilayah Perlak bagian pedalaman beraliran Sunni. Akan tetapi, pada 988 Masehi, Sultan Mahmud Alaiddin Malik Ibrahim Shah Johan berdaulat, berhasil mempersatukan kembali Kerajaan Perlak dalam aliran Sunni. Yang kelima, kehidupan sosial dan budaya. Masyarakat Muslim di Kerajaan Perlak hidup berdampingan bersama masyarakat yang masih memeluk Hindu dan Buddha. Dalam kehidupan sehari, masyarakat Perlak sudah melaksanakan syariat Islam yang bersumber dari kitab suci Al-Quran dan hadis. Kerajaan Perlak tidak meninggalkan banyak warisan kepada generasi masa kini. Yang kedua, Kerajaan Samudra Pasai. Kemunculan dan perkembangan Kerajaan Samudra Pasai diperkirakan terjadi pada 1270 sampai 1275. Menurut laporan Marco Polo, Kerajaan Samudra Pasai telah berkembang menjadi pusat agama Islam di wilayah Sumatera bagian utara, menggantikan kedudukan Kerajaan Perlak. Keberadaan Kerajaan Samudra Pasai diceritakan dalam sejarah Melayu dan hikayat Raja-Raja Pasai. Kondisi geografis. Kondisi tanah yang subur turut mendukung kemajuan Kerajaan Samudra Pasai. Selain itu, terdapat dua sungai yang mengapit Kerajaan Samudra Pasai. Kedua sungai tersebut yaitu Sungai Pesuang dan Sungai Pasai. Kedua, kehidupan politik. Menurut buku Indonesia dalam Arus Sejarah Jilid 3, kedatangan perabatan Islam, Kerajaan Samudra Pasai didirikan oleh Marasilu yang kemudian bergelar Sultan Malik As-Saleh. Ia memerintah Samudra Pasai pada 1285 sampai 1297. Pada masa pemerintahannya, ia berhasil mengembangkan Samudra Pasai menjadi kerajaan maritim yang kuat di sekitar Selat Malaka. Pada 1297, Sultan Malik As-Saleh wafat dan digantikan oleh Sultan Muhammad Malik Az-Zahir. Untuk mengetahui lebih dalam mengenai raja-raja Kerajaan Sumatera, kita dapat membacanya di buku yang berjudul Indonesia dalam Arus Sejarah Jilid 3. Kehidupan ekonomi. Letak yang strategis menyebabkan Kerajaan Samudra Pasai menjadi pusat perdagangan pada abad ke-14.
14. Samudra Pasai juga membangun hubungan dengan banyak negara seperti India dari Gujarat, Bengal, dan India Selatan, serta pedagang dari Peugeot, Siam, dan Birma berbaur di Bandar Selat Melaka dengan pedagang Cina, Arab, Persia, dan Jawa. Komoditas unggulan dalam kegiatan perdagangan Samudra Pasai adalah lada. Selain itu, Samudra Pasai juga mengekspor sutra, kapur barus, dan emas. Pada pertengahan abad yang ke-15, Samudra Pasai kehilangan kekuasaan perdagangan atas Selat Melaka. Kekacauan tersebut disebabkan oleh monopoli perdagangan yang dilakukan oleh Portugis pada 1511 sampai 1520. Kehidupan agama. Pada 1290 sampai 1520, Samudra Pasai menjadi pusat perkembangan Islam dan bahasa sastra Melayu. Menurut catatan perjalanan Marco Polo dan Ibnu Batuhan, sebagian besar penduduk Samudra Pasai memeluk Islam bermazhab Syafi'i. Dalam hikayat Patani, seorang ulama dari Samudra Pasai mengislamkan Raja Patani. Selain itu, Kerajaan Samudra Pasai mendirikan masjid untuk penduduk petani. Kerajaan Samudra Pasai juga mengirim ulama-ulamanya ke Jawa. Salah satu ulamanya adalah Fatalihah yang kemudian menjadi panglima di Demak dan penguasa di Cirebon. Kehidupan sosial dan budaya. Hukum Islam mengatur kehidupan sosial budaya masyarakat Samudra Pasai. Dengan demikian, kehidupan sosial dan Samudra Pasai memiliki kesamaan dengan masyarakat Arab. Kemiripan antara kehidupan masyarakat Aceh dan masyarakat Arab menyebabkan Samudra Pasai dijuluki Serambi Mekah. Sementara itu, pengaruh Islam dalam bidang budaya di Samudra Pasai terlihat di nisan-nisan makam Raja Samudra Pasai yang dihiasi syair-syair bernuansa Islam. Kerajaan Islam di Jambi. Menurut berita Cina, sejak abad ke-7 sampai ke-8, pedagang dari Persia sudah melakukan perdagangan di wilayah Jambi. Akan tetapi pada masa itu Islam belum berkembang pesat karena Jambi masih berada di bawah pengaruh kerajaan Sriwijaya. Islam baru berkembang pesat di Jambi pada abad yang ke-13 pada saat berada di bawah kekuasaan kerajaan Melayu. Kondisi geografis. Kerajaan Jambi dilalui oleh Sungai Batanghari dan beberapa sungai besar lainnya. Keberadaan sungai di wilayah ini membantu masyarakat untuk melaksanakan pelayaran dan perdagangan. Yang kedua, kehidupan politik. Menurut kitab sila-sila keturunan Raja Jambi, Kerajaan Jambi didirikan oleh Datuk Paduka Bahalo. Dalam Undang-Undang Jambi, Datuk Bahalo disebut sebagai orang Turki yang terdampar di Pulau Barhala. Datuk Paduka Bahalo kemudian menikah dengan Putri Pinang Pasar. Situasi politik di Kerajaan Jambi berubah setelah VOC datang ke Jambi. VOC berusaha menguasai perdagangan di wilayah Kerajaan Jambi. Pada 1643, VOC menawarkan perjanjian dagang kepada Kerajaan Jambi untuk melakukan monopoli perdagangan. Penggantian Sultan Abdul Qahar adalah Sultan Abdul Djalil. Selama masa pemerintahannya, Sultan Abdul Djalil bersikap kooperatif terhadap VOC. Oleh karena itu, VOC berhasil menjalankan monopoli perdagangan lada di Jambi. Pengaruh VOC itu di Kerajaan Jambi menyebabkan munculnya perlawanan rakyat Jambi. Menurut catatan seorang musafir Cina bernama Pei Hulu, pada pedagangan Persia yang bernama Islam telah sampai di wilayah Jambi untuk melakukan kegiatan perdagangan. Komoditas perdagangan utama Kerajaan Jambi adalah lada. Pada masa pemerintahan Sultan Abdul Qahar, Kerajaan Jambi mulai didatangi oleh orang VOC. Pada awalnya kedatangan VOC bertujuan untuk kegiatan perdagangan lada dengan Kerajaan Jambi. Dengan izin Sultan Jambi, pada 1616 VOC mendirikan kantor dagang di Muara Kompe. Pada perkembangannya, kantor tersebut tertutup karena masyarakat Jambi menolak monopoli perdagangan di lokal VOC tersebut. Kehidupan agama. Sekitar tahun 1500 Masehi, ajaran Islam di Kerajaan Jambi semakin berkembang di bawah pimpinan Rangkayu Hitam. Para ulama di Kerajaan Jambi memiliki peran penting di kerajaan. Keadaan tersebut semakin menambah unsur Islami dan perkembangan kebudayaan lokal Jambi. Kehidupan sosial dan budaya. Masyarakat Jambi senang dengan berbagai kesenian. Perkembangan kesenian di Kerajaan Jambi semakin kemiripan dengan kerajaan-kerajaan di Sumatera. Kerajaan Islam di Jawa. Penyebaran Islam di wilayah Jawa dapat dibuktikan melalui temuan arkeologis babat, hikayat, legenda, dan berita asing. Dari beberapa temuan tersebut, para sejarawan menyimpulkan Islami di Jawa telah berlangsung pada abad yang ke-5 sampai abad yang ke-14.
Islamisasi tersebut menyebabkan kemunculan kerajaan-kerajaan Islam di Jawa. Yang pertama, Kerajaan Demak. Perkembangan Kerajaan Demak tidak dapat dipisahkan dalam keberadaan Kerajaan Majapahit. Demak merupakan salah satu pelabuhan dagang bagian dari Kerajaan Majapahit. Pedagang Arab tersebut menetap sementara di Demak dan menyebarkan agama Islam di wilayah pesisir utara Jawa di bagian tengah. Dalam perkembangannya, di wilayah tersebut berdiri sebuah kerajaan bercorak Islam, yaitu Kerajaan Demak. Kondisi geografis. Menurut babat lokal, pusat Kerajaan Demak berlokasi di Bintara atau Gelagahwangi. Tempat ini diperkirakan menjadi permukiman Muslim di bawah pemerintahan Raden Patah. Wilayah pesisir Demak digunakan sebagai pelabuhan yang disandari kapal-kapal dagang berukuran besar. Letaknya yang berada di pesisir utara Jawa Tengah memungkinkan Demak menjadi pusat penghubung daerah Indonesia Timur dan Barat. Kehidupan politik. Pada awal abad ke-16, Raden Patah mendirikan Kerajaan Demak. Ia merupakan putra Raja Majapahit, Brawijaya V dengan putri Campa. Saat menjadi Raja Demak, Raden Patah bergelar Sultan Alam Akbar Al-Fatah. Ia memerintah Kerajaan Demak pada 1500 sampai 1518. Demak mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Tregono. Pada masa pemerintahannya, Demak berhasil memperluas wilayah kekuasaannya hingga Sukanda, Palembang, Jambi, dan Banjar. Setelah Sultan Tregono wafat pada 1546, terjadi perebutan kekuasaan antar keluarga kerajaan. Perang saudara terjadi antara Pangeran Prawoto, putra Sultan Tregono, dan Arya Penangsa, keturunan Pangeran Sekar Sidolepen, adik Sultan Trenggono. Dalam perselisihan itu, Arya Penangsa berhasil membunuh Pangeran Prawoto. Kehidupan ekonomi. Sebagai kerajaan yang terletak di wilayah pesisir, Kerajaan Demak bertumpu pada sektor perdagangan maritim. Pelabuhan Demak berkembang menjadi pelabuhan transnasional dan menghubungkan perdagangan internasional. Kehidupan agama. Keberadaan Wali Sanga yang menyebarkan agama Islam di Jawa turut memengaruhi kehidupan agama di wilayah Demak. Para wali tersebut yaitu Sunan Kalijaga, Sunan Bonang, Sunan Kudus, Sunan Muria, Sunan Gunung Jati, Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Derajat, dan Syekh Maulana Malik Ibrahim. Wali Sanga memiliki peran sebagai penasehat Kerajaan Demak. Budaya Islam di Demak berbeda dari budaya Islam yang ada di Arab. Salah satu hasil kebudayaan Islam di Kerajaan Demak adalah bangunan Masjid Agung Demak. Masjid Agung Demak memiliki bentuk unik, yaitu memiliki bentuk atap tumpang bertingkat 3. Bentuk ini merupakan ciri bangunan Jawa yang dipadukan dengan budaya Hindu dan Buddha. Dengan demikian, masyarakat Jawa di Demak mampu memadukan kerajaan Islam dan kebudayaan lama menjadi kebudayaan baru. Kerajaan Pajang. Menurut buku sejarah Indonesia jilid 3, nama Kerajaan Pajang telah ada sejak zaman Majapahit. Wilayah Pajang pernah menjadi bagian dari Kerajaan Majapahit. Menantu Sultan Demak merupakan tokoh yang berperan dalam pemindahan ibu kota kerajaan tersebut. Ia dinubuatkan sebagai penguasa di Pajang dan memiliki gelar Sultan Hadiwijaya. Kondisi geografis. Kerajaan Pajang terletak di bekas wilayah kekuasaan Kerajaan Demak bagian pedalaman. Pada perkembangannya, Kerajaan Pajang berhasil memperluas wilayah hingga daerah pesisir utara seperti Jepara dan Pati. Kehidupan politik. Perkembangan Kerajaan Pajang diawali dengan kepemimpinan Joko Tingkir atau dikenal dengan Sultan Hadiwijaya. Dalam menjalankan pemerintahannya, Sultan Hadiwijaya mendapatkan banyak nasihat dari Sunan Premban. Pada 1583, Kerajaan Pajang dipimpin oleh Arya Pangiring dengan gelar Sultan Ngawantipura atas bantuan penembahan Kudus. Akan tetapi masa pemerintahannya hanya berlangsung singkat. Kehidupan ekonomi. Kerajaan Pajang merupakan kerajaan bercorak agraris. Penghasil utama masyarakat Pajang berasal dari sektor pertanian. Letak kerajaan yang diapit oleh beberapa sungai menyebabkan Pajang menjadi wilayah yang subur. Sekitar abad ke-6 dan sampai abad yang ke-17, Kerajaan Pajang berhasil menjadi salah satu lumbung padi terbesar dan mengekspor beras ke wilayah lain. Kehidupan agama. Kehidupan agama di Kerajaan Pajang masih terpengaruh oleh Kerajaan Demak. Islam kultural yang diajarkan oleh para wali dan ulama dilanjutkan oleh para pemimpin Kerajaan Pajang.
Kehidupan sosial dan budaya. Selama sistem dan struktur sosial, masyarakat di Pajang tidak jauh beda dengan masyarakat Demak. Budaya yang berkembang di kerajaan Pajang memiliki kemiripan dengan budaya yang berkembang di kerajaan Demak. Masyarakat kerajaan Pajang memiliki toleransi tinggi terhadap budaya asing yang termasuk ke wilayah Pajang. Kerajaan Islam di Kalimantan. Yang pertama, Kerajaan Pontianak. Masuknya Islam di Kalimantan Barat ditandai dengan penemuan nisan makam Islam di wilayah Sukanada dan Tanjung Pura. Menurut arkeolog LC Damais, nisan makam-makam tersebut berasal dari abad ke-14 dan abad yang ke-15. Nisan makam-makam tersebut memiliki kemiripan dengan nisan makam yang ditemukan di Tralaya, Jawa Timur. Kondisi geografis. Letak geografis Kerajaan Pontianak berada di persimpangan antara Sungai Landak, Kapuas Kecil, dan Kapuas Besar. Di pusat pemerintahan, Kerajaan Pontianak terdapat Masjid Sultan Syafri'di Abdurrahman dan Istana Kadriyah, yang sekarang termasuk wilayah administratif Kelurahan Dalam Bugis. Jenis tanah. Struktur tanah di wilayah Kerajaan Pontianak termasuk tanah liat. Jenis tanah ini merupakan gambut bekas dapat lumpur Sungai Kapuas. Oleh karena itu, kondisi tanah di Pontianak sangat labil dan kurang cocok untuk dikembangkan sebagai lahan pertanian. Kehidupan politik. Kerajaan Pontianak didirikan oleh Syarif Idrus Abdurrahman Al-Ali Idrus. Syarif ini memerintah Kerajaan Pontianak pada 1771 sampai 1808. Sebagai pemimpin, Syarif Idrus kemudian membangun Istana Kadriyah dan benteng pertahanan dari kayu. Pada 1778, VOC tiba di Kalimantan Barat. Kedatangan VOC tersebut mengganggu kestabilan Kerajaan Pontianak. VOC menghasut Syarif untuk menguasai kerajaan-kerajaan yang selama ini menjadi sekutu Kerajaan Pontianak. Dengan bantuan VOC, pada 1787, Kerajaan Pontianak berhasil menguasai Kerajaan Tanjung Pura dan Mempawah. Akan tetapi, Syarif meninggal pada 1808 dan terjadilah perebutan kekuasaan antara putranya, yaitu Syarif Kasim dan Syarif Utsman. Sebelumnya, Syarif Idrus Abdurrahman Al-Ali Idrus telah memujuk Syarif Utsman sebagai penerusnya. Tetapi akibat pengaruh VOC yang begitu kuat, akhirnya Syarif Kasim yang terpilih menjadi Raja Pontianak. Kehidupan ekonomi. Perdagangan merupakan kegiatan utama yang mendukung perekonomian masyarakat Pontianak. Kerajaan Pontianak juga menerapkan pajak bagi pedagang dari luar daerah yang berdagang di Pontianak. Sebagian besar komoditas Pontianak diperdagangkan berupa hasil bumi setempat, yaitu garam, berlian, emas, lilin, rotan, tengkawang, karet, tepung, sagu, gambir, pinang, sarang burung, kopra, lada, dan lain-lain. Sementara itu, garam menjadi komoditas utama yang menarik banyak pedagang dari luar Pontianak. Kehidupan agama. Penyebaran Islam di Kalimantan dilakukan oleh pendakwa dari Tarim yang bernama Habib Hussein Al-Quradi. Raja Sultan Mantan dan rakyatnya tertarik pada Habib karena kesaktiannya. Oleh karena itu, Islam dapat menerima dengan baik di Kalimantan. Kehidupan sosial dan budaya. Masyarakat Pontianak dibedakan menjadi beberapa kelompok etnik, yaitu masyarakat asli, Dayak, kelompok pedagang Melayu, Bugis, dan Arab, dan imigran Cina. Kelompok pedagang Melayu, Bugis, dan Arab dikenal sebagai penganut Islam terbesar di Pontianak. Komunitas ini dikenal sebagai satu satuan sosioekonomi. Kerajaan Islam di Sulawesi. Yang pertama ada Kerajaan Gorontalo. Kerajaan Gorontalo merupakan gabungan dari dua kerajaan kecil bernama Goa dan Talo. Secara resmi, kedua raja dari Goa dan Talo memeluk agama Islam pada 22 September 1605. Kondisi geografis. Letak Kerajaan Goa Talo cukup strategis, yaitu di pantai barat Sulawesi Selatan. Kerajaan Goa Talo beribu kota di Makassar, dibatasi oleh Selat Makassar di sebelah barat. Kehidupan politik. Sultan Alauddin merupakan Raja Goa Talo yang turut menyebarkan agama Islam di berbagai kerajaan kecil di Sulawesi Selatan. Akan tetapi, upaya tersebut mendapatkan berbagai perlawanan dari kerajaan Lubone, Sopeng, dan Wajo. Meskipun demikian, satu persatu kerajaan tersebut dapat dilakukan oleh Sultan Alauddin. Pada masa pemerintahan Sultan Alauddin, pelayaran dan perdagangan Goa Talo membawa kerajaan tersebut berada pada puncak kejayaannya.
Atas kegigihnya, Sultan Hasanuddin mendapatkan julukan ayam jantan dari timur. Dalam pertempuran di dekat Butung, Cornelis Spelman berhasil menghancurkan armada laut Gotalo. Sementara itu, Arupalaka memimpin serangan melalui daratan. Kehidupan ekonomi. Kerajaan Gotalo menjadi pintu gerbang perdagangan rempah-rempah. Banyak pedagang asing yang mengunjungi pelabuhan Sombu Opu untuk melanjutkan aktivitas perdagangannya menuju Malaka, Jawa, dan Maluku. Kondisi nilai mendorong Gotalo berkembang menjadi kerajaan maritim dengan menitik beratkan kegiatan perekonominya pada sektor perdagangan dan pelayaran. Komoditas perdagangan kerajaan Gotalo antara lain rempah-rempah dari Maluku. Kehidupan agama. Islamisasi di kerajaan Gorontalo tidak dapat dipisahkan dari ulama bernama Datuk Geri Bandang yang berasal dari Minangkabau. Bersama Datuk Patimang dan Datuk Geri Tiro, Datuk Geri Bandang menyebarkan agama Islam di Sulawesi Selatan pada 22 September 1605. Raja Gorontalo bersama Karyang Matoaya memeluk agama Islam dan bergelar Sultan Alauddin. Kehidupan sosial dan budaya. Sistem feodal mewarnai kehidupan masyarakat Gorontalo. Klarifikasi sosial masyarakat Gorontalo dibedakan atas ketiga kelas, yaitu Karaeng, Tumas Krakyu, dan Ata. Seperti kerajaan lain, masyarakat Gorontalo memiliki kesetiaan yang tinggi kepada rajanya. Saat raja memeluk agama Islam, masyarakat Gorontalo turun untuk mengikutinya. Kerajaan Islam di Nusa Tenggara. Kerajaan Lombok. Kerajaan Lombok merupakan kerajaan bercorak hitam yang didirikan atas praksara Sunan Prapen pada abad yang ke-16. Islamisasi di Lombok berlangsung cukup mudah karena hanya dengan menceritakan kepada masyarakat Lombok bahwa raja-raja di Jawa telah memeluk agama Islam. Kondisi geografis. Kerajaan Lombok berada pada wilayah yang berupa daratan, perbukitan, dan pegunungan. Wilayah tertinggi adalah Gunung Rinjani dengan Danau Segara Anak sebagai sumber mata air penduduk di sekitarnya. Kehidupan politik. Pada awal pendiriannya, kerajaan Lombok masih mencorak Hindu. Diperkirakan kerajaan Lombok berdiri sejak abad ke-13. Pusat kerajaan terletak di wilayah Sambelia, Lombok Timur. Prabu Rengkasari kemudian memindahkan pusat kerajaan Lombok ke desa Selaparang. Pemindahan ini dilakukan atas usul Pati Bandayuda dan Pati Singayuda. Setelah memindahkan pusat pemerintahannya ke Selaparang, kerajaan Lombok mengalami perkembangan pesat. Kehidupan ekonomi. Perekonomian kerajaan Lombok didukung oleh sektor pertanian. Kondisi geografis yang mendukung pertanian menyebabkan sebagian besar masyarakat Lombok berprofesi sebagai petani. Tanaman padi dikembangkan oleh masyarakat karena wilayah Lombok yang subur. Kehidupan agama. Pada awalnya, Islam hanya dianut raja dan pejabat kerajaan Lombok. Dalam perkembangannya, Islam dianut hampir seluruh masyarakat di Pulau Lombok. Sebelum masyarakat Lombok menganut Islam, mereka menganut kepercayaan animisme, dinanisme, dan agama Hindu. Seperti yang dijelaskan, Islam masuk di Lombok dibawa oleh Sunan Prapen. Dalam menyampaikan ajaran Islam, Sunan Prapen tidak menghilangkan kebiasaan masyarakat Lombok yang masih menganut kepercayaan lama. Kehidupan sosial dan budaya. Kebudayaan Islam yang masuk ke Lombok semakin menambah kekayaan budaya masyarakat Lombok. Akulturasi budaya yang diciptakan masyarakat Lombok dengan budaya Islam antara lain kesenian rudat, cilokyak, wayang sasak, dan gamelan rebana. Wayang sasak merupakan kebudayaan yang diciptakan oleh masyarakat Sasak. Pendapat Gori Kesaf didasarkan pada tulisan Jejawan yang digunakan masyarakat Sasak. Kerajaan Islam di Maluku dan Papua. Kerajaan Ternate dan Tidore. Pada abad ke-13, di Maluku sudah muncul beberapa kolano. Kolano itu adalah kerajaan yang berperan penting dalam perdagangan, antara lain Ternate, Tidore, Makian, dan Muti. Dan pada perkembangannya, nama mereka berubah menjadi Ternate, Tidore, Bacan, dan Jailolo. Dari keempat tersebut, hanya Ternate dan Tidore yang menjadi pusat perhatiannya. Kondisi geografis. Letak kerajaan Ternate dan kerajaan Tidore berada di dua pulau bersebelahan. Kedua pulau tersebut berada di sebelah barat Pulau Halmahera. Agar lebih jelas, kita dapat melihatnya peta di Kepulauan Maluku. Secara geografis, wilayah Ternate dan Tidore berupa daerah pegunungan dan perbukitan. Oleh karena itu, Ternate dan Tidore memiliki tanah yang cocok untuk pertanian dan perkebunan tanaman rempah-rempah. Kehidupan politik.
Mansur Mulamon adalah Raja Ternate pertama yang memerintah pada 1257 sampai 1272. Akan tetapi, belum ada literatur yang menyatakan kapan ia beragama Islam. Kolonel Marhum memeluk Islam setelah mendapat dakwah dari murid Sunan Giri, yaitu Datu Maula Husain yang menyebarkan agama Islam di Ternate pada 1465. Setelah Kolonel Marhum wafat pada 1486, kepemimpinan Ternate digantikan oleh putranya Zainuddin Abidin. Hasil kesepakatan dan perjanjian Saragossa menyebabkan Portugis semakin berkuasa di Maluku. Kondisi ini menimbulkan kemarahan masyarakat Maluku. Masyarakat Maluku di bawah pimpinan Sunan Hairun bangkit melawan Portugis. Akan tetapi, perlawanan tersebut dapat digagalkan oleh Portugis. Perlawanan rakyat Maluku terhadap Portugis tetap berlanjut di bawah kepemimpinan Sultan Ba'abullah, putra Sultan Hairun. Perlawanan tersebut menghasilkan kemenangan rakyat Maluku. Kehidupan ekonomi. Perekonomian kerajaan Ternate didukung oleh perdagangan rempah-rempah. Kedua kerajaan tersebut saling bersaing memperebutkan pasar untuk menjual rempah-rempah. Perdagangan internasional di Kepulauan Maluku terjadi sejak bangsa-bangsa Barat mengunjungi Maluku untuk mencari rempah-rempah. Perdagangan dengan bangsa-bangsa Barat menciptakan budaya baru di wilayah tersebut. Kehidupan agama. Hikayat Ternate menyebut bahwa sejak abad yang ke-14, masyarakat Ternate sudah menjalin hubungan dengan pedagang Muslim dari Arab. Oleh karena itu, penyebaran agama Islam mulai tampak sejak itu. Pada saat pemerintahan Sultan Zainuddin Abidin, proses Islamisasi di Maluku semakin berkembang pesat. Sultan Zainal Abidin menjadikan Islam sebagai agama resmi kerajaan. Kehidupan sosial dan budaya. Sebelum kedatangan agama Islam dan Nasrani, masyarakat Maluku secara turun-temurun menganut kepercayaan lokal yaitu Siman, yaitu memuja roh-roh leluhur moyang mereka. Perbedaan agama memunculkan akulturasi budaya yang terlihat dari Masjid Sunan Ternate yang dibangun dekat Koreton Ternate. Kerajaan Islam di Papua. Di Papua, Islam sebenarnya telah masuk dan berkembang lebih awal daripada agama Nasrani. Islam di Papua semakin berkembang pada masa kerajaan Ternate dan Tidore. Menurut W. Arnold, pada abad yang ke-16, Sultan Zainal Abidin memperluas wilayah kekuasaan kerajaan Ternate dan Tidore hingga ke Papua bagian barat. Beberapa wilayah yang dikuasai antara lain Waigeo, Misol, dan Salawati. Wilayah tersebut kemudian berkembang menjadi kerajaan Islam kecil yang berada di bawah pengaruh kerajaan Ternate dan Tidore. Bukti-bukti besarnya adalah terdapat kompleks makam Islam kuno di Soenang, Lapiton, Beo, dan Waigeo. Tradisi Islam yang menjelaskan tentang kehadiran Islam di Papua masih terjaga hingga saat ini. Yang ketiga, penemuan manusia krip Islam dan musla Al-Quran yang ditulis tangan di atas kulit kayu di Masjid Patimburak. Keempat, manuskrip tersebut berisi hadis, ilmu tauhid, dan kumpulan doa.